Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konco-konco tani, dulur-dulur tandur dimanapun Anda berada, selamat siang. Buat konco-konco tani, buat teman-teman semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat. Semoga buat kalian tetap istiqomah dan tetap lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum saya menyampaikan berita pada kesempatan siang hari ini, ada salam pecel, petani cerdas luar biasa. Oke dulur, buat teman-teman semuanya, kalian inget nggak sama yang sawah yang satu ini? Sekitar 3 mingguan yang lalu, dimana waktu pemupukan kedua, itu kan padi ini warnanya kan kuning-ning ya teman-teman ya. Kalau biasa orang Indonesia bilang itu stres karena proses herbisida, pengaruh dari herbisida ya teman-teman ya. Dan saya sedikit meyakini kalau petani Indonesia melihat tanamannya semacam itu yang stres bukan hanya padinya, tapi yang punya padi, pengelolanya, penggarapnya itu juga ikutan stres. Karena parine wis kuning abang bergatak. Kayak gitu teman-teman. Namun berbeda pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman ya. Ini sengaja saya ngambil angle videonya. Bahasa nerek. Nah, itu saya sengaja di sini di tempat yang sama, jadi biar real kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya padinya kayak gini teman-teman. Jadi pada kesempatan beberapa yang minggu yang lalu itu kan kalau melihat padinya itu kan udah kecil-kecil, udah kuning semuanya, seolah-olah nggak ada harapan hidup ya teman-teman. Namun berbeda pada kesempatan kali ini tadi. Jadi kesempatan kali ini Anda bisa lihat sendiri, padinya hijau royo-royo. Nah, ini sekarang ini teman-teman. Jadi saya akan mendekat. Jadi ini selepas dipupuk ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil selepas dipupuk yang ketiga teman-teman. Allahu Akbar. Sorry ya, videonya ngogel-ngogel. Ini hasilnya selepas dipupuk yang ketiga. Jadi hasil pemupukan kedua, sorry saya nggak infokan karena mungkin ya nanti takutnya berasumsi nggak video ndek kono-kono wae kan gitu. Nah ini teman-teman, ini hasilnya pemupukan yang ketiga teman-teman. Anda bisa lihat sendiri. Kalau kalian bertanya, anak aneh kok oke men, nah itulah orang Taiwan tuh kalau nanam padi itu banyak-banyak. Yang menarik juga adalah teman-teman ya. Jadi di sini itu kan masih banyak tuh sisa padi yang saya tanam itu kan saya taruh-taruh kayak gini aja ya. Namun kalau ada yang bolong-bolong nggak mati misalnya, itu mereka udah nggak mau tanam lagi sudah. Nah kayak macam ini kan bolong ya. Kayak macam ini bolong. Coba di tengah. Nah, kayak macam ini kan bolong kan. Padahal yang di sini ini kan saya tanamnya tumpuk 2 kali, jadi jarak tanamnya lebih dekat ya, rapet. Itu mereka nggak mau cabut pindah, itu nggak mau. Kayak itu juga bolong, itu rapet banget. Nah itu aja petani Taiwan itu udah nggak mau terjun ke tengah sawah, itu nggak mau teman. Jadi petani Taiwan tuh dijikuk penak etok. Misalnya dia mupuk pun cuman dari pematang sawah kan, dia jalan ke dari samping itu set kayak gitu aja, samping udah. Andekan nyepray pun itu mereka keringkan dulu, bener-bener kering baru disepray lewat tengah set gitu. Mereka untuk tanam yang 1-2 bolong gitu udah nggak sudi mereka itu. Aku ya mumet ngerasa kayak petani Taiwan guys. Nah padahal yang ini kan lumayan luas kan yang mati itu. Ini biasanya yaitu
Jadi lahan-lahan yang sering kerendam air itu resiko kematiannya tinggi. Resikonya dari mana? Mungkin dari keong, mungkin dari semacam sundep. Nah, banyak faktor lahan-lahan yang sering tergenang air itu banyak kasus, banyak virus gitu teman-teman ya. Nah, ini Anda bisa lihat hasilnya. Ini padi ini kurang lebih di umur ya 35-40 lah. 35-40 hari. Hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, dan ini belum pernah dispray teman-teman ya. Jadi orang Taiwan itu tidak ada yang bukan tidak ada lah, mungkin sayanya yang belum tahu. Itu hampir tidak ada petani yang menggunakan pupuk-pupuk cair kayak gitu. Saya belum pernah lihat. Jadi mereka menggunakan secara umum pure menggunakan pupuk-pupuk organik. Ya seperti pupuk yang biasanya saya upload itu teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, saya pernah ada kawan itu ketika padinya mengalami seolah stres dari pengaruh herbisida, mereka udah bingung. Dispray setiap 2-3 hari sekali dan lain sebagainya. Itu coba hal-hal semacam itu nggak usah terlalu panik dulu. Kalian meyakini pupuk yang biasanya kalian pakai setelah dipupuk hijau misalnya, udah kalian pakai pupuk itu aja. Jadi kalau kalian merasa risau akan padi kalian udah mulai kuning atau mulai apa karena kalian meyakini itu adalah pengaruh dari herbisida, kalian tinggal pupuk aja sudah. Kayak gitu aja teman-teman. Jadi kalian nggak usah langsung panik kita hajar dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Enggak. Itulah yang membuat saya petani Taiwan itu cara kerjanya simpel. Enak banget gitu loh guys, tapi hasilnya memuaskan. Nah kira-kira gitu tuh. Sedangkan petani Indonesia itu heboh, dikit-dikit pestisida, dikit-dikit insektisida, dikit-dikit obat, dikit-dikit belanja lah, kira-kira gitu. Jadi ribet banget gitu loh kesannya di Indonesia. Kalau di Taiwan itu sangat simpel gitu lah teman-teman. Jadi ya ini satu hanya berbagi pengalaman ya teman-teman. Pengalaman dimana saya itu bekerja, bagaimana saya itu merawat tanaman padi itu sangat enak, sangat enjoy gitu loh. Nah kalau mengacu sistem tanam di Taiwan ya teman-teman, ini Anda bisa lihat nih. Bagaimana cara Anda mengukur jarak tanam ini? Sorry kameranya. Nah, bagaimana cara mengukur jarak tanam? Ya memang sih kalau yang di pinggir-pinggir kayak gini, ini saya tanam 2 kali. Jadi saya tanam misalnya karena ini kan akses untuk naik kan kalau lagi musim tanam itu. Jadi saya tanam dulu maju ke sini, ya toh, terus kita putar balik di sebelah sini kan, putar balik mesin, kita keluar kita tanam lagi, makanya hasilnya kayak gini. Dan ini orang Taiwan udah biasa aja, nggak dicabut, nggak dia apa. Dan tanamnya itu banyak-banyak teman-teman. Ini Anda bisa lihat rapat. Kalau kalian bertanya berapa jarak tanam yang ada di Taiwan, nah di sini udah jarak tanam normal ya teman-teman ya. Kalau yang di samping tadi nggak bisa buat acuan, yang bisa buat acuan tuh yang samping, yang tengah kayak gini. Jadi jarak tanam petani Taiwan itu sangat rapat karena itu menggunakan mesin ya teman-teman. Dan kebetulan majikan yang punya majikan ini itu dia menyiapkan bibit yang mau ditanam itu biasanya berlebih. Artinya dia agak royal kan, ada toh majikan yang agak pelit lah kira-kira gitu. Misalnya sawah itu menghabiskan bibit itu satu kotaknya misalnya 30 kotak gitu ya teman-teman, 30 gulung misalnya. Itu mereka beli di pembibitan itu sangat dipres banget. Belinya 30, jadi nanti
yang belakang kita harus bener-bener irit, jangan sampai kurang kayak gitu. Cuman kalau majikan ini yang punya sawah ini tuh ya, itu tuh dia berlebih, jadi kita tanamnya enak, nggak bakal kekurangan. Nah, ini Anda bisa lihat pokoknya, dan jarak tanamnya Anda bisa lihat satu depo ini kan 10 cm ya teman-teman ya, satu depo ini. Nih jarak tanamnya itu hanya 15 teman-teman, hanya 15 cm. Nah sedangkan untuk jarak ke sampingnya Anda bisa lihat satu cengkal tangan saya ini sekitar 22 cm. Nah coba saya cengkal, Anda bisa lihat, nah udah mau nyampe kan kelingking saya kan, dan jempol saya udah nyampe di ujung. Nah ini 25 teman-teman. Jadi jarak tanam padi di negara Taiwan itu secara umum dan keseluruhan itu 25 kali 15, karena memang itu udah ukuran mesin ya teman-teman ya, kita tidak pakai tanam manual ya. Jadi jaraknya tuh 15 kali 25. Nah makanya saya ada sedikit pendapat buat petani yang ada di Indonesia ini kan, kalau dipikir-pikir kan mengacu sistem pertanian lama yang ada di Indonesia, pertanian era-era tahun 80-90-an. Tanamnya banyak, jaraknya rapat, dapatnya banyak. Nah di Indonesia untuk saat ini kan malahan agak, menurut saya sih, ini menurut saya loh ya, tanamnya diirit-irit tapi pengennya panennya dapatnya banyak. Wah itu berat guys kayaknya. Karena secara umum di Taiwan ini 1/4 hektar kayak gitu ya, itu dapatnya ya sekitar 2,5 sampai 3 ton, itu udah umum 1/4 hektar ya. Kalau di Indonesia kan berat guys ya, karena polanya menurut saya ke pola sih. Polanya apa? Polanya tanamnya, bibitnya diirit-irit, jaraknya dijauh-jauhin kan gitu. Kalau di Taiwan kalau dipikir-pikir, walaupun di sini adalah negara maju, tapi sistem pola yang rapat dan istilahnya tanamnya banyak-banyak ini kan pola-pola lama yang ada di Indonesia. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ya monggo jenengan mau berpola tanam yang bibitnya diirit-irit apa yang kembali ke tahun 90-an ya monggo. Cuman kalau kalian mengacu dengan sistem bibit yang diirit-irit tapi pengen dapat hasil yang banyak kayaknya kok berat ya guys ya. Kalau logika saya nggak mampu nerima kayaknya. Soalnya namanya petani itu kan kita harus melihat ending ke belakang kan, ending panennya kan gitu. Misalnya kalian itu tanam dalam 1/4 hektar misalnya, bibit padinya 10 kilo misalnya. Tapi kalau kita mau tanam era-era zaman dulu kan, misalnya 15 kilo. Kalau kalian tanam 10 kilo, itu kira-kira dapatnya itu dalam 1/4 hektar misalnya di Indonesia dapat 2 ton misalnya. Tapi kalau kalian tanam itu dengan bibit 15 kilo, dapatnya 2,5 ton. Kalau aku jujur, aku milih mending yang bibitnya 15 kilo dapatnya 2,5 ton. Itu kalau logika saya. Ya oke, inilah yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mohon maaf ini tidak mengoreksi cara kerja kalian, saya tidak mengoreksi cara bertani kalian. Saya hanya membagikan pengalaman saya gitu ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya, mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.